Acara yang ketujuh adalah Khalifatul Hudi yang akan disampaikan oleh Bapak Saifuddin Sufi Eki. Kepada Ibu, dipersilakan. Siap. Go. Bosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atan min yawmina hadza ila yaumina amma ba'd. Hadratul Baromi, para alim, para ulama, wabil khusus wonten naksanipun Yai Nasrul Hadi Firmansyah saha Yai Ahmad Muzadzil Anam ingkang tansah kita tenggo-tenggo punapa ingkang dados fatwa-fatwanipun yang saya hormati Ketua Cabang TNI Kota Salatiga Gus Sukri yang insya Allah mudah-mudahan dimudahkan jodohnya beserta hubung HP-nya. Yang saya hormati jajaran kepengurusan komisariat yang kesempatan ini hadir ketua dan sekretarisnya. Kalau ketuanya saya yakin pasti hadir, kalau enggak hadir bahaya. Bocoran dari tadi pagi itu nonton insert selebriti berikutnya masuk. Yang saya masih ketua Rayon MII, Rayon Ekonomi dan Bisnis Islam, sahabat Kalam Firmansyah yang barusan dilantik, beserta jajaran kepengurusan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita ikrarkan biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, karena pada malam hari ini kita masih dipertemukan dalam acara yang sakral, yaitu acara pelantikan, dan mudah-mudahan titik awal pelantikan ini menjadi awal semangat untuk terus mengabdi khususnya di Rayon Ekonomi dan Bisnis Islam. Salam serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Yuna Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang uswatun hasanah, role model terbaik dalam mengarungi kehidupan di dunia hatta akhirat. Dan mudah-mudahan yang hadir, yang ada di ruangan ini, yang ada di gedung ini, dari lantai 1, 2, dan 3, termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma. Jadi malah saya uji pengajian gue ya, taruh bahasa tak dimakai Gus Sukri saya. Oke. Sekali lagi yang pertama saya mengucapkan selamat kepada segenap kepengurusan Rayon Ekonomi dan Bisnis Islam yang pada periode kali ini dinakodai oleh sahabat Kalam Firmansyah. Jadi
ketika Anda dilantik tadi, tentunya Anda mengucapkan sumpah dan janji. Benar apa enggak? Tadi ada yang diam-diam, ada. Berdiri tapi diam karena nggak berani sumpah, ada. Itu harusnya nanti buat aturan lagi, diulang lagi. Jadi bagian dari kita mengabdi, satu komitmennya ya kita berjanji bersama. Kita awal komitmennya bersama, nanti di tengah bersama-sama, sampai akhir bersama-sama. Sepakat? Sepakat? Telah hadir sebenarnya, nanti saya perkenalkan. Nama saya Saifuddin Zuhri. Ada yang sudah kenal, ada yang belum. Ya, karena di kampus sekarang ngajarnya paling 1 kelas 2 kelas. Kalau dulu 7 kelas 6 kelas rata-rata anak lagi saya paham semua. Lalu sekarang mungkin tidak semuanya saya kenal, tetapi di forum ini kesempatan untuk bertaruh. Tapi taruhnya saya dengan taruhnya sahabat Hasan tentunya beda. Tentunya beda. Ya, mumpung ada kesempatan seperti ini, yang punya pegang mic ini kan punya otoritas, ya toh, dan nggak boleh di pleno. Kalaupun ada aturan yang mau memveto, saya nggak mau di veto khusus malam ini. Oke, saya ngajar tentunya di Verdi. Biasanya kalau saya ngajar itu mata kuliahnya ekonomi moneter. Ekonomi moneter tentunya kalau orang IS, kalau ekonomi moneter itu kan mata kuliah di IS, rata-rata ya anak IS yang lebih paham. Kalau dulu di awal saya masuk di kampus, ya ngajar yang pengantar mikro dan sebagainya itu di lintas prodi. Yang berikutnya saya perkenalkan sebelah kanan saya. Mungkin jangan-jangan saya memperkenalkan, tapi beliau lebih terkenal. Beliau Kiai Ahmad Muzakil Anam. Alhamdulillah sudah menikah. Dan info terbaru sudah hamil 5 bulan. Nah, tadi obrolan di bawah itu saya lanjutkan. Berikutnya Kiai Nasrul Haq bin Mansah. Kalau pengen belajar melukis, kemudian menggambar dan sebagainya, beliau pakarnya. Dan alhamdulillah beliau juga sudah menikah. Di satu periode ini juga sudah isi lagi, sudah 1 bulan. Tapi tetap ternyata kalah senior dengan saya, karena saya sudah isi lagi yang nomor 3. Ya nanti didoakan. Yang ketiga ini punya tanggungan di rumah, mengawal istri. Kalau beliau ini 5 bulan, 1 bulan, saya 8 bulan. Jadi dia mempertegas saja status itu. Didoakan mudah-mudahan nanti semuanya sehat semua, jadi putra putri yang solehah, dan mudah-mudahan nanti bisa jadi kader PMI juga seperti Anda semua, dan bisa mengabdi untuk Nahdlatul Ulama, berkhidmah untuk Nahdlatul Ulama. Oke, saya lanjutkan. Setelah perkenalan tadi, sedikit saya pengen, ada yang lupa saya. Ini ada senior juga yang rawuh. Jadi orang yang pertama kali jadi ketua Rayon Ekonomi dan Bisnis Islam, luar biasa, dari Indramayu, benar-benar meluangkan waktunya untuk adiknya
untuk adik-adiknya. Nih sahabat Ahmad Sudibyo. Bukti seorang senior yang tetap komitmen walaupun jauh dan sebagainya, tetap hadir untuk menyaksikan adik-adiknya dilantik. Mudah-mudahan komitmen beliau ini bisa menular ke Anda semua. Nah, sekarang juga sudah S1, mungkin karena sebagai senior biar bisa memotivasi adiknya. Setelah lulus S1 sekarang beliaunya lagi S2, Prodi Ekonomi Syariah di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Kalau mungkin lagi agak males biar sergap, makanya tak sebut ini. Nah, terus ada lagi, masih ada lagi nih senior Rebi angkatan pertama, ada sahabat Hamdan Yuwafi. Nah, beliau ini juga lagi S2 di IAIN Salatiga. Terus ada sahabati Eni Susanti, jadi yang di belakang. Ini kalau pakai masker ini antara semester 1 S1 dan semester 2 S2 ini agak beda. Mungkin beda ketika dibuka maskernya mungkin. Nah, beliau ini sudah munakosa ya? Nyaris hampir munakosa. Itu akan mudah-mudahan paling lancar. Dan suatu ketika nanti balik ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sehingga bisa menemani adik-adik semua, sahabat-sahabat semua untuk terus meneruskan pergerakan PNI di rayon ekonomi dan bisnis Islam. Ketika Anda dilantik itu kemudian jangan kemudian langsung berbangga diri. Sadar atau tidak sadar, Anda ini sekarang mengampu atau melekat satu amanah untuk mengabdi. Semua yang dilantik tadi ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk jadi pengurus rayon ekonomi dan bisnis Islam. Entah itu terpaksa atau tidak terpaksa, faktanya Anda semua sudah dilantik. Maka komitmen dari dilantik itu Anda harus bagaimana sebisa mungkin, sekuat tenaga, harus meluangkan pikiran dan sebagainya untuk mengabdikan diri Anda di rayon ekonomi dan bisnis Islam. Tentunya rayon ekonomi dan bisnis Islam ini secara sejarah mungkin masih termasuk yang paling muda di antara fakultas-fakultas yang lain. Kalau fakultas syariah itu sudah lama, fakultas tarbiyah ini sudah lama. Kalau di rayon ekonomi dan bisnis Islam ini masih bisa diruntut, dihafalkan, masih gampang. Pertama angkatan sahabat Ahmad Sudibyo, yang kedua dilanjutkan sahabat Bakudin, yang alhamdulillah tadi juga sudah wisuda. Kita doakan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan barokah. Kemudian yang ketiga sahabat Adib Nur Fuad. Kemudian sahabat Al-Iksa, Aziz dulu ya, sahabat Aziz, kemudian sahabat Al-Iksan, dan diteruskan sahabat Kalam Firman. Ini masih jejak sejarah ini, kalau saya usul ya nanti ditulis. Jadi nanti perjalanan senior-senior Anda semua dulu sudah berpikir apa sampai apa, nanti bisa dilanjutkan. Atau mungkin ada terobosan-terobosan yang lain. Yang selanjutnya tantangan ke depan ini tentunya tidak mudah. Kepengurusan rayon ekonomi dan bisnis Islam ini di periode ini beda dengan kepengurusan kemarin.
Tantangan yang paling nyata ya faktanya persoalan COVID ini belum selesai, sehingga berdampak di banyak aspek, termasuk persoalan perkuliahan. Ya, perkuliahan yang seperti ini membawa konsekuensi dalam kaderisasi. Tentunya kaderisasi yang bisa dilaksanakan itu tidak kemudian bisa serta-merta seoptimal tahun kemarin. Tetapi yang namanya kaderisasi ini kalau saya ya fardu ain. Masing-masing kader TNI pengurus rayon ekonomi dan bisnis Islam ini ditanamkan bahwa yang namanya kaderisasi ini fardu ain. Anda harus, apalagi jadi pengurus, ini harus melakukan kaderisasi baik formal maupun informal. Ketika Anda sudah jadi kader PNI, secara individual pun harus mengkader kader PNI berikutnya. Dan ini harus ditanamkan dengan baik. Persoalan amanah ini nanti dimintai pertanggungjawaban. Jadi kalau perlu nanti pulang ke rumah, saya sebagai apa, atribut saya sebagai apa, tanggung jawab saya sebagai apa, ditulis di rumah, di kamar, di lemari bahwa saya ini pengurus rayon ekonomi dan bisnis Islam. Maka saya harus bertanggung jawab. Yang kedua, dalam pengelolaan kepengurusan tentunya ada yang di depan, ada yang di tengah, ada yang di belakang. Itu biasa. Itu tinggal giliran saja nanti. Yang di depan, yang di atas, ya harus bisa berlaku bertanggung jawab di atas. Yang di tengah, ya bisa menjembatani yang di atas dan di bawah. Yang di bawah ya harus mau mengikuti. Ini dibiasakan di dalam berorganisasi. Maka kita harus mendukung sepenuhnya nanti perjalanan periodenya sahabat kalam ini, mudah-mudahan nanti diberikan kelancaran. Kita support bersama-sama. Kalau tanggung jawab dengan sebagai kepengurusan, nanti di internal rapat buat program kerja, tugas-tugas kaderisasi ini dijalankan dengan baik sesuai dengan program kerja. Yang kedua, pasti nanti senior kalian itu juga akan membantu kalian. Sahabat Ahmad Sudibyo dan mantan ketua yang lain, kemudian ada sahabat TNI, sahabat Hamba dan sebagainya, itu nanti juga pasti akan membantu. Yang berikutnya, senior-senior Anda dan dosen seperti Yai Nasrul, kemudian Yai Ahmad Muzakil Anam, ini jadikan sebagai orang tua kalian. Silahkan berkeluh kesah tentang organisasi, tentang perkuliahan, tentang nilai belum keluar-keluar, tentang nilai nyaris lulus tapi belum lulus, biar bagaimana lulus, ini jadi tanggung jawab dosen-dosen. Dan nanti kalau misalnya sudah sregep atau ada acara PMII, kemudian apa itu izin ke sahabat Nasrul kok nggak diizinkan, ya nanti bayar lagi Pak, kita bayar lagi bersama-sama, termasuk saya nanti. Oke. Nah ini karena begini, kita ini mau melangkah sebagai gerakan itu harus tahu paham ruang dan waktunya, paham tugas dan tanggung jawab. Tugasnya senior itu yang memang mengamankan, tugasnya junior dia harus belajar. Tupoksinya dijalankan dengan baik, tanggung jawabnya dilaksanakan dengan baik. Termasuk misalnya mentor-mentor persoalan kalau mau nulis misalnya, Anda bisa belajar dengan sahabat Ahmad Muzakil Anam, tulisannya banyak. Kalau mau curhat, mau nikah misalnya, jangan ke sahabat Ahmad Sudibyo dulu karena belum menikah, jadi belum terbukti. Kalau ke sahabat Hamdan sudah boleh.
karena beliau sudah nikah dan sudah punya putra satu gitu. Ya, punya putra satu. Nah itu silakan, pokoknya kita anggap senior kalian adalah kakak kalian. Kalau kita dianggap lebih tua lagi, dianggap bapak kalian. Tapi kalau menurut saya belum tua-tua banget, ya Mas juga pupuk. Segala persoalan nanti di rayon, masalah kuliah dan sebagainya, silakan ketika ada problematika disampaikan. Insya Allah kami sebisa mungkin nanti akan membantu dengan memang tugas kita adalah yang seperti itu dan seperti itu. Ya ada, misalnya sudah mendekati selesai, ada yang bingung skripsinya belum selesai, tapi biar ini cepat selesai bagaimana itu ada. Tapi namanya siapa ya nggak akan saya sebutkan. Biar itu jadi sejarah pribadi bukan sejarah publik. Tetapi tidak apa-apa, karena kalian, kalau saya berpikir begini, Anda itu ngurusi rayon itu sak gawean. Kadang-kadang apalagi yang misalnya tidur di rayon, itu bangun tidur sudah mikir rayon, siang hari mikir rayon, malam hari mikir rayon, bahkan mungkin tidur mimpi juga mimpi rayon. Ya kalau semuanya itu dilakukan, kemudian kuliah totali dilakukan semuanya tanpa izin, itu tidak mungkin. Maka tugas kalian juga harus termasuk memanage waktu tentunya. Ya sekali dua kali izin itu tidak apa-apa. Kalau saya waktu kuliah dulu, ini saya sampaikan karena kalian mengurus rayon. Kalau baru apa-apa yang saya sampaikan. Saya ketika kuliah dulu 25% kesempatan tidak berangkat, ya saya manfaatkan. Karena apa? Harus menjalani tanggung jawab organisasi yang pasti akan ada benturan-benturan dengan perkuliahan. Jadi itu yang biasa. Kalau kalian kok kuliah nggak pernah bolos itu ya rotok lucu jadi pengurus. Jadi sekali-kali bolosnya nggak apa-apa, sekali dua kali. Yang penting kuliah itu termanage saja. Kalau kalian kok berangkat terus sebagai aktivis, kalian nggak akan bisa melakukan perubahan yang signifikan karena terkooptasi dengan satu sistem. Maka ketika mau dobrak satu sistem pasti Anda tidak berani, takut nilainya jelek lah. Ya sesekali kita eksperimen, nilai jelek IP 2,1 di semester berapa itu tidak apa-apa. Dan saya pernah mengalami, ternyata jadi dosen barang berarti kan iso. Ya pernah saya IP 2,1. Tapi saya kemudian nggak memberikan angin yang kemudian untuk istiqomah 2,1 ya. Ini sesekali saja, nggak apa-apa. Yang penting kalian bertanggung jawab. Karena bagaimanapun tanggung jawab pertama kali Anda masuk di IAIN itu adalah persoalan kuliah. Maka ketika kuliah ada tanggung jawab individu, ada tanggung jawab orang tua. Itu harus di-manage dengan baik agar semua bisa terlaksana dengan baik. Mungkin itu sekali lagi saya mengucapkan selamat atas dilantiknya kepengurusan rayon ekonomi dan bisnis Islam. Semoga Anda semua diberikan kekuatan, kelancaran dalam mengemban amanah menjalankan roda organisasi rayon ekonomi dan bisnis Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, mohon muafiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sampai pada kesempatan kali ini kita sekalian masih diberi kesempatan
serta nasi putih lapangan waktu sehingga kita bisa berkumpul dalam majelis yang insya Allah baru ini. Salawat dan salam kita dapatkan junjungan Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari kiamat, dan kita berharap semoga kita kelak memang diakui sebagai umat beliau, karena menjadi umat beliau itu adalah satu kado terindah. Karena kalau menurut banyak riwayat itu kan pokoknya yang umat Nabi Muhammad itu dijamin. Jadi kita doanya itu semoga kita diakui, kita sudah diakui. Karena terkadang kita itu kepedean. Saya harus dikenal Pak Zuri. Ternyata begitu ditanyakan ke Pak saya sendiri, Pak kenal ini? Enggak. Nah kita kan khawatir juga, kita harus pede dari umat Nabi Muhammad, tapi tiba-tiba nanti ketika kita ngaku-ngaku, dan itu kan agak repot. Jadi kita harus bersyukur setiap saat bahwa kita ditakdir menjadi umat Nabi Muhammad, dan memang kita senantiasa untuk berharap semoga kelak memang diakui. Karena dalam beberapa riwayat itu kan jelas, saking apinya Nabi itu beliau tidak mau masuk surga sebelum semuanya masuk surga. Jadi bayangin itu saja sudah beliau segejolak. Pertama-tama bukan pertama ya, saya agak gugup kalau bicara tentang para aktivis, karena saya dulu juga ya saya mau masuk aktivis itu juga enggak begitu aktif, tapi ya secara struktural saya memang TNI, jadi memang dari awal saya sudah ikut maprakor dari semester 1 dan seterusnya, kemudian di PMI Surakarta karena saya alumni yang Surakarta. Dan kalau tadi Pak Said sendiri juga bercerita tentang pengalamannya di kampus, saya juga ingin sedikit bercerita tentang pengalaman saya di kampus. Seperti yang saya sampaikan, saya aktivis tapi tidak terlalu aktif. Maka saya akan bercerita bagaimana ruginya jika menjadi mahasiswa itu juga tidak aktif. Kalian boleh bertanya ke rekan-rekan yang pernah ikut mata kuliah saya. Pasti di akhir perkuliahan saya selalu mengatakan, kalau kalian di perkuliahan itu hanya tentang masuk kuliah, garap tugas, absen dan seterusnya, itu nanti cerita di perkuliahan itu tidak seru. Makanya tadi saya sudah setuju, kalau ada porsi 25% untuk tidak hadir, diambil. Kenapa? Karena sebagian besar kenangan di perkuliahan itu bukan di kelas. Coba yang sekarang semester berapa? Semester 7. Kalau ditanya mata kuliah semester 6 masih ingat berapa persen? Yang semester 6 mata kuliah semester 5 masih ingat berapa persen? Saya tidak pernah mengatakan percuma kuliah, tidak. Karena di kelas itu adalah ajar kita untuk melatih intelektualitas kita. Saya sering menganalogikan begini, kuliah itu ibarat dosen datang, dia bawa bahan mentah, dikasih ke mahasiswa, kemudian mahasiswa membuat masakan. Maka kalau mahasiswa itu tidak aktif itu ya sama halnya dia hanya menunggu makanan mentah, kemudian tidak pernah dimakan-makan. Saya dulu sering merasani dosen, makanya saya ikhlas kalau misalnya ada mahasiswa sekarang yang merasani saya. Ya, mungkin itu karma. Jadi tunggu saja, nanti kalian jadi dosen itu nanti ya tetap harus ikhlas ketika dirasani mahasiswa. Saya dulu sering begini, mahasiswa itu ya, dosen itu enak nih. Pergian pertama masuk, bagi tema, presentasi. Dulu saya merasa, kok kita mau ribet jadi guru ya. Tapi begitu saya jadi dosen, saya baru, oh ya saya paham. Kenapa dikatakan mahasiswa tidak siswa? Karena mahasiswa itu disuruh untuk mengolah makanan sendiri. Kalau di SD, SMP, SMA, kita tinggal duduk, guru datang bawa makanan jadi, materi jadi, seneng tak seneng harus dimakan. Kenyang nggak kenyang, yuk itu jatahnya. Tapi kalau di kuliah enggak. Jadi kalau yang sering nonton MasterChef itu kan, jadi ada tema khusus. Ada tema terong misal, silakan kalian buat makanan tentang terong.
Terus caranya pokoknya temanya teror. Maka kita kan kemudian disuruh untuk mengambil, untuk mencari materi-materi lain. Sama sebenarnya demikian. Jadi yang ingin saya tegaskan, jangan seperti saya dulu ketika S1 yang tidak pernah aktif. Ya gue melu kepengurusan tapi begitu rapat nangis, itu saja. Dan saya tidak ingin. Kenapa? Karena saya sering mengatakan kita jangan berpikir saat ini saja, tapi coba pikirkan 10 tahun lagi. Kalau 10 tahun lagi kita kenangannya hanya di kelas, itu diceritakan sedino selesai. Loh iya, coba ceritakan kamu 4 tahun dapat apa? Masa kuliah Pak. Materinya apa? Lupa. Kemudian karyanya apa? Makalahnya 9 Pak. Itu kan standar sekali cerita seperti itu. Tapi ketika kita menjadi seorang aktivis, kita aktif di organisasi, ketika ditanya kenangan kamu di perkuliahan selama S1 apa? Saya aktif di PMI Pak. Terus yang kamu dapat apa? Ya banyak. Saya dapat banyak teman, saya dapat banyak ilmu, saya sering berdiskusi. Dan alhamdulillah jodoh saya jadi PMI Pak. Itu kan enak. Jadi saya sudah membuktikan bahwa perkuliahan itu hanya 20% yang akan kita ingat. Saya tidak mengatakan tidak penting, karena ini ajang latihan kita. Makanya begitu makanan sudah jadi, makalah sudah jadi. Jadi ibaratkan paper itu kan makanan jadi, disajikan ke depan dosen, kemudian nanti dikritisi. Ibarat master chef tadi, ini apa ini? Kok numbernya kayak gini? Penyajiannya kayak begini, sehingga ketika pemikiran kita salah, dosen bisa mengoreksi. Tapi ketika kita nggak pernah diskusi, kita nggak pernah kumpul-kumpul, dan satu lagi sebenarnya diskusi kemudian kegiatan-kegiatan yang sifatnya di luar perkuliahan itu bisa menjadi alternatif. Misal begini, saya kurang tahu apakah di review sudah ada kegiatan misal bedah. Diskusi enaknya begini, misal saya membaca buku A, Pak Yai Zobi tidak membaca, Pak Nasrul tidak membaca. Kemudian saya berdiskusi, saya bercerita tentang buku A, maka tanpa membaca pun kemudian Pak Zobi kemudian ternyata buku isinya begitu loh. Jadi bagi alternatif. Jadi saya kira itu sekali lagi saya memang dulu tidak terlalu aktif, tapi justru dari situlah saya ingin bercerita tentang bagaimana pentingnya berorganisasi. Dan saat yang paling saya ingat, saya memang terkenal orangnya tertutup. Jadi saya nggak awal ngajar itu grogi banget, apalagi dulu pertama ngajar itu filsafat ilmu, ngajarnya semester 5. Padahal saya tahu semester 5 itu adalah fase di mana mahasiswa paling galak-galak. Jadi serius, saya prodinya lulusan PAI, tapi kemudian dapat filsafat ilmu, dan alhamdulillah sampai sekarang. Tapi kalau sekarang sudah berani lah menghadapi mahasiswa, karena biasanya pertanyaannya sama lah. Jadi kadang Pak pertanyaannya kok langsung dijawab. Ya, pertanyaan itu sudah ditanyakan kakak kelas kalian 3 tahun yang lalu. Jadi sekarang sudah pertanyaan apapun siap lah. Jadi saya awalnya memang bahkan sampai sekarang, makanya saya dari hal sosial itu sebenarnya dari awal agak nggak bisa kemudian langsung membawa. Itu saya akui sebagai kelemahan saya. Tapi saya masih ingat betul bahwa pertama kali saya berbicara di depan umum itu adalah di Mawaka PMI. Jadi ada diskusi kelompok, kemudian ditunjuk. Oke Mas Zaki silakan. Itu adalah pertama kali. Jadi saya punya kenangan tersendiri, kesan paling mendalam di PMI itu adalah saya berbicara pertama kali di depan umum itu adalah di forum PMI. Dan saya memang jadi orang kadang agak baper. Agak bapernya apa? Sedikit-sedikit saya begini. Oh iya, saya dulu saja mengisi di depan forum, bukan mengisi ya, bicara di depan forum itu pertama kali di PMI. Nah sekarang kemudian beberapa kali saya kemudian menjadi
ya bukan narasumber, jadi apa ya? Jadi dulu yang mengajari saya untuk bicara di depan umum adalah PNI, dan sekarang saya juga pada akhirnya dikembalikan lagi ke PNI. Dan saya yakin di antara kalian pada akhirnya juga akan punya cerita yang sama. Makanya mungkin ada beberapa di antara kalian yang akan berpikir jadi, oh ya apa toh, malah kesel. Sebenarnya enggak. Hari ini adalah persiapan kita untuk cerita di hari esok ketika kita sudah tidak punya tenaga. Jadi begini, ketika kita sudah menua, kita itu butuh banyak cerita yang akan kita ceritakan ke anak cucu. Maka kalau bisa yang diceritakan itu ya cerita kita sendiri, jangan kemudian cerita orang diceritakan oleh anak cucu. Oleh karena itu, buatlah cerita sebanyak mungkin di masa muda itu, sehingga ketika masa tua engkau punya banyak cerita yang akan kau ceritakan kepada anak cucu. Nah kalau isinya cerita masa muda kuliah, nanti anak cucu alah bosen kan dari dulu kok ceritanya itu. Jadi buatlah cerita sebanyak mungkin. Kalau saya motivasinya dulu begini, ya kalau libur, kalau perlu ya buat traveling kemana. Selama tidak melebihi 3 pertemuan kan nggak apa. Oh iya, jadi buatlah cerita semenarik mungkin di masa muda. Tapi ingat, cerita menarik yang tidak mengancam masa depan. Pak, saya kata Pak Zaki itu suruh buat cerita yang orang lain tidak punya. Tak lihat teman saya tidak ada yang pakai narkoba. Saya tak ingin punya cerita supaya nanti ketika tua nanti saya bercerita, ini saya dulu pemakai narkoba. Oh itu. Jadi buatlah cerita semenarik mungkin, tapi cerita yang tidak merenggut masa depan. Ya saya kira kalian sudah bisa menafsirkan. Makanya akhir-akhir ini diajari Pak Nasrul mulai tahun 2016 saya hobi naik gunung. Kenapa? Dan itu sekarang sudah saya albumkan. Ingatan bisa lupa, tapi kemudian untuk dokumen, makanya dalam banyak hal dokumen itu penting. Saya bukan pengen pamer itu enggak, saya hanya menyiapkan bahwa masa tua saya perlu bercerita banyak untuk anak cucu saya supaya mereka bangga. Oh, bangku dia boleh pemberani, meskipun cilik tapi pemberani. Jadi ya, termasuk tadi ternyata saya dulu aktivis, maka saya sebagai cucu harus meneruskan jejak perjuangan bangsa. Jadi maaf tadi di awal saya tidak menyebutkan apa penghormatan untuk ketua komisaria, ketua rakyat, karena saya kira sudah diwakili oleh Pak Saiful. Tapi terakhir dari saya ingin mengucapkan, saya juga ingin mengucapkan selamat untuk kepengurusan yang baru di Rakyat Haji. Jadi buatlah cerita semenarik mungkin, dan kalau bisa buatlah cerita yang orang lain tidak semua orang punya. Karena kalau semua orang punya, itu nanti kalau diceritakan harus bosan. Termasuk kalau cerita kalian hanya di perkuliahan itu ya bosan. Tapi kalau kalian punya cerita yang menarik, yang tidak semua orang punya, maka itu akan menjadi kebanggaan tersendiri. Bukan untuk menyombongkan diri, tapi paling tidak kita harus bangga menceritakan kisah hidup kita, bukan kisah hidup orang lain. Karena kalau menceritakan kisah hidup orang lain, yang apik yo apik, tapi kalau ya kurang begitu lah. Kalau yang diceritakan itu kisah hidup orang lain. Dan juga lah kalau yang bisa diceritakan kisah hidup orang lain yang jelek, nanti masuknya gibah, itu kan dosa. Jadi mungkin ceritakan diri kita, buat cerita paling unik, kemudian tidak ada penyesalan di hari tua. Kami yang di depan ini sudah tua dan sudah membuktikan itu. Oke, saya kira itu kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi selamat untuk kepengurusan yang baru, dan saya juga bukan menitip pesan, tapi apa ya? Hanya ingin menggarisbawahi tadi sudah disampaikan sebenarnya tanggung jawab pertama kalian adalah perkuliahan, karena orang tua kalian mendapatkan kekayaan saat itu juga untuk kuliah.
Jadi pastikan kewajiban yang pertama itu tidak hilang. Al wajib la yukrahu illa wajib. Jadi prinsipnya kalau dalam agama itu kan sesuatu yang bisa menggugurkan yang wajib itu adalah sesuatu yang wajib. Bukan bermaksud saya nomor dua kan, tapi mengikuti organisasi itu adalah perkara sunnah. Maka jangan sampai yang sunnah menyalahkan yang wajib. Tapi perlu kalian ingat bahwa kemuliaan seseorang itu bukan dari hal wajib, tapi dari hal yang sunnah. Kalian bisa cek salah satu diskusi itu kalau seseorang itu kok ngopeni yang sunnah, maka kemudian Allah akan mencintai hamba tersebut. Sehingga ketika dia bicara, maka sebenarnya itu adalah Allah yang berbicara. Ketika dia yang itu loh, yang kemudian jadi liriknya lagu dewa. Iya itu harus diskusi. Jadi kemuliaan seseorang itu terletak pada hal sunnah. Tapi jangan sampai yang sunnah mengalahkan yang wajib. Jadi indahnya Islam itu di situ. Jadi sekali lagi saya pesankan, kalau kalian berkuliah itu wajib. Jadi jangan sampai kemudian yang wajib dikalahkan dengan yang sunnah. Tapi harus diingat yang menjadikan kita itu punya nilai lebih itu adalah perkara sunnah. Kalau kita setiap hari sholat 5 waktu, itu tidak bisa dibanggakan. Karena itu adalah standar minimal seseorang disebut Islam. Kalau kalian rajin kuliah, itu standar sekali. Ya memang wajibnya itu. Tapi kalau kemudian datang setengah 7, kemudian ikut nyapu, ikut membersihkan kelas, saya bisa mengatakan, Mas kamu rajin sekali. Kenapa Pak? Iya, itu bukan kewajibanmu, tapi kamu mau. Tapi kalau kamu Pak, saya tidak pernah absen. Jadi 14 itu full terus. Ya itu memang kewajibanmu, kok kamu bangga? Jadi itu pesan saya ini juga untuk saya sendiri. Jangan sampai yang wajib dikalahkan oleh yang sunnah. Tapi perkara sunnah itulah yang akan menjadikan kita mulia. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada yang kurang mohon ditambahi, jika ada yang lebih mohon dikurangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menempati acara yang terakhir adalah doa yang akan disampaikan oleh Bapak Nasrul Hakim Sumajak MBDI. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang Allah yang saya hormati, para alim, para ulama, wabil khusus niki sahibul fadilah Yai Yai Saifuddin Zikri, sahibul fadilah Yai Ahmad Muzakil Anam. Ini sebenarnya memang benar-benar Yai. Jadi pulang ini mau dihubungi kali Mas Kalam dipinginan ini Pak, ini nyuwun izin malam minggu, malam ahad itu diminta tolong untuk mengisi mauidho hasanah. Kaget saya, padahal tidak pernah isi mauidho hasanah. Lah kalau tak bukti sinten mawon dosen-dosen ibu. Wah, harusnya memang yang isi mauidho hasanah itu ke Pak Yai Saifuddin atau Pak Ahmad Muzakil Ahmad. Nah, krono niki wis kepeksa, akhirnya kan niki di rumah mawon. Buat menawa ono sing apik ya alhamdulillah. Ingkang kula hormati segenap pengurus komisariat dan rayon PBI serta
adik-adik, teman-teman seperjuangan semuanya, yang mudah-mudahan nanti kita tergolong 1/3 umatnya Nabi Muhammad yang besok di hari kiamat itu masuk surga tanpa hisab. Amin. Kula nyuwun hadiah Fatihah ibu dunia ini. Jadi kita kok ben tambah mancep gitu, ben tambah greget gitu. Wong biasane wong PMI itu ya biasanya ya tawasulan, biasanya nggih Fatihah kan. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semua hadratin jami'us sahabat dan tabi'in wa ulama al-hadis. Khususan wasis nahdlatul ulama, wasis pondok pesantren. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini untuk kita semuanya, ya. Baik dari teman-teman, saking rencang-rencang dosen, saking senior-senior, pengurus komisariat, pengurus rayon, mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan seperti tetap diparingi bimbingan kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala, diparingi tenganan ageni pun ngeten iki jihad. Amin. Jihad itu supaya wong FPI. Jihad itu jihad untuk menegakkan mengawal ahlus sunnah wal jamaah, rakyat angkatan yang ngopi. Amin. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, selalu dibimbing oleh Allah sampai nanti kita selalu diberikan bejo nggih. Bejo diberikan mulia fiddin wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemarin itu saya diberi WA, kita di WA sama Mas Kalam, Pak nanti mau bahasanah arahkan arah soleh bagus hati lagu ini yang seperti di atas ini. Kok tahu krungu? Oh iya, sihirane Gus itu ini kan arah soleh bagus hati ini. Koromapan seriune laku korikoh lan marifati ubah hakikoh anjing rasane ubah hakikoh manjing rasane. Ini lanjut ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi
alamin. Terus ingkang ngarang iki, sing ngarang siiran iki tidak tanpa landasan apapun. Karena ketika kita membahas aran soleh bagus hati lan lakune krana ngamalke ilmune. Nah, ini dengan ilmu yang benar-benar merasuk, dengan ilmu yang benar-benar merasuk ke dalam hati, ini ternyata mampu mengubah sifat karakter seseorang. Nah, termasuk kita ini yang sedang belajar. Terus PMI ini pertama diniati tunggal ngabdi, kedua nopo belajar. Nah, belajar niku laukana sahihatan. Lek pengen manfaat berarti kudu niate maksude sing bener. Karena niat itu benar-benar penting ya. Ketika kita ada di sebuah pergerakan, bergerak, pergerakan itu berarti gerak itu berarti urip. Lek gak urip berarti orang gerak. Nah, mas-mas ini ditakoni cip gerak apa orang? Lek gerak berarti urip, nek wis ora gerak berarti mati. Dan ini niatnya ditolong. Karena kita gerak berarti juga harus gerak dalam hal apapun. Nah, kalau baru ngertos ini maksudnya panitia pengurus membawa nomor ini namanya tema ini sebenarnya apa mas Galat? Nah, ternyata keinginannya lakune saya itu maksudnya kita tetap berjalan di dalam kebaikan. Di dalam ta'alim itu dijelaskan ta'allam fa innal ilma zainun li ahli wa fadlun wa min'atun li kullil mahamidi. Ta'allam ngaji sira fa innal ilma mongko setuhune ilmu itu zainun mahesi atau bagi perhiasan li ahlihi maring ahlinya ilmu. Ternyata orang yang belajar mencari ilmu itu akan menjadi apa? Perhiasan. Nah, ilmu itu tidak hanya kita cari di dalam perkuliahan, termasuk kita ngobrol, ngopi, nyantai dengan teman-teman, ini banyak pastinya info-info yang kita dapatkan. Berarti kita mendapatkan ilmu dan itu bisa menjadi apa? Perhiasan. Wafat dan wa'in walun likullil mahamidi. Wafat dan menjadi keutamaan. Wa'in walun dan menjadi tanda likullil mahamidi di dalam setiap tingkah laku yang terpuji. Jadi orang yang pandai itu harus ditandai dengan perilaku yang apa? Terpuji. Nah, jadi ada ilmu, ada akhlak. Ketika ada orang yang berilmu tetapi tidak berakhlak, kira-kira banyak enggak? Banyak deh. Ada orang yang berilmu tetapi tidak berakhlak. Nah, ini perlu diketahui. Jadi apa yang salah di dalam situ? Atau ada orang yang berilmu tetapi tidak berakhlak? Apa kira-kira? Ada orang yang berilmu tetapi tidak berakhlak. Jadi ketika kita sebenarnya gini, di dalam ayat Allah inna fi khalqis samawati wal ardh, di dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, putaran siang dan malam. Fi khalqis samawati berarti di dalam langit, berarti ilmu apa itu? Astronomi bagian. Ada planet-planet. Wal ardi, di dalam bumi apa? Geografi apa?
geografi, biologi juga ada ya. Ya. Wahila billahi la ayati, ayat itu terkandung di dalam kitab di Al-Quran. Ada juga ayat-ayat yang tidak terkandung di dalam Al-Quran. Namanya apa ini? Ayat apa namanya kali? Nah, ketika di dalam ayat itu berbunyi seperti itu, pikiran kita mampu untuk memikirkan penciptaan Allah. Nah, lalu dilanjutkan, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan. Jadi sebelumnya la ayati ulil albab. Ayat-ayat itu untuk apa? Untuk orang-orang yang berilmu. Lalu ada dilanjutkan lagi, bukan hanya seperti itu. Kenapa tadi ada orang yang mempunyai ilmu tetapi tidak berakhlak? Begitu orang merepat. Soalnya orang lani ngaji orang teks. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Alladzina yadhkuruna Allah. Orang-orang yang berpikir atau mengingat Allah. Qiyaman ketika dia berdiri, wa qu'udan ketika dia duduk, wa 'ala junubihim dan di atas pembaringan. Nah, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan memikirkan penciptaan langit dan bumi. Nah, orang sudah kalau pandai, mampu akalnya ini memikirkan penciptaan Allah, lalu dilanjutkan di dalam doanya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah itu tidak akan menciptakan sesuatu sia-sia. Lalu ditutup fatina adzabannar. Jadi ketika orang itu pandai, ujungnya pasti takut kepada Allah. Kalau ujungnya orang itu takut kepada Allah, maka pasti mempunyai akhlak. Inilah ternyata ilmu itu pengaruhnya terhadap akhlak. Nah, makanya akal ini kecerdasan apa? Intelektual ditambah tadi walladzina yadhkuruna Allah, pikir ngeling-eling Gusti Allah, itu kecerdasan apa? Spiritual, berarti kecerdasan intelektual digabung dengan kecerdasan spiritual, akhirnya ilmu yang apa? Ilmu itu akhirnya apa? Menjadikan seseorang menjadi seseorang yang berakhlak, tingkah lakunya bagus atau soleh. Jadi syair ini ketika kita bahas lebih lanjut seperti itu. Nah, saya yakin teman-teman itu PMIT ini sudah punya bekal, akalnya cerdas dulu, perlu bisa memilih pergerakan yang benar. Ya kan? Sudah bisa memilih pergerakan yang benar. Ora saben wong iso milih pergerakan yang benar. Jadi kita sudah diberikan akal yang cerdas dulu. Tinggal karek kuat pikirannya ora. Tinggal kuat mengingat Allah atau tidak. Nah, kita ini dibarengi dengan akal yang cerdas, cepat tanggap dengan pergerakan yang solid, dan dikuatkan dengan pendekatan diri kepada Allah. Pasti nanti ilmu itu akan menjadi zainun di ahli tadi, perhiasan betul, dan akhirnya bisa menjadikan seseorang ini bertingkah laku yang baik gitu. Nah, jadi tadi puncak ilmu adalah apa? Takut kepada Allah. Nah, setelah itu ini Kanjeng Nabi itu pernah mendikau, ittaqillaha haitsuma kunta, ittaqillaha wa tiyasiraka ing Allah, haitsuma kunta ing dalem indi panggonan. Ini menjadi pagar kita.
Jadi manusia itu dimanapun tempatnya, selama dia masih memiliki rasa takut kepada Allah, ini dimanapun tempatnya sama saja. Aku orang ngambil kalau MUI terus ambil pasti enggak mungkin. Ya kadang ya lali barang sholat ya kan? Kadang ya lali, kadang ya malah pacaran pasti dong ya. Kalau melu kayak gini wah kok sepen jodohku sing kae belalah ya yo elek kadang yo rasa. Jadi di PMI ini harus dikadri apa? Ittaqillaha ayyuma. Di dalam pergerakan ini harus ada rasa takut kepada Allah. Lalu dilanjutkan lagi oleh Kanjeng Nabi, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ini sama Kanjeng Nabi dilanjutkan. Wa atbi'is sayyi'ata lan temep nureni sapa sira kabeh. As-sayyi'ata ing laku Allah. Ketika kita melakukan sesuatu yang jelek, al-hasanata ing bagus, jadi sesuatu atbi'is sayyi'atal hasanata lakuan elek ditutupi belakangnya dengan al-hasanata. Jadi kadang ya pas wayah kumpul belalai kok yo ngelakoni elek, maka di belakangnya kelakuan jelek itu kita tutup dengan perlakuan yang baik. Jadi orang mungkin menungsowi kabeh gak pernah ngelakoni pasti elek. Tapi kalau dibarengi dengan al-hasanah, setiap kita melakukan kejelekan burine terus ditutup dengan kebaikan, tinggal kita banyak kebaikannya apa tidak. Nah ini nanti pastinya kita akan menjadi lebih baik. Jadi kadang lebih bunyi wayai kancane rapat malah pacaran dewi. Itu berarti saya nah nuturnya api ya dan golek martabak telung bungkus petang bungkus digawane neng komisariat atau neng rakyat oleh ganjarannya temenke kancane setiap seperti itu. Jadi setiap kejelekan ditutup belakangnya diikuti dengan kebaikan. Ini pasti pergerakannya luar biasa. Nek yo ojo elek terus gitu. Ojo elek terus. Tamhuha. Jadi yang jelek, yang baik, perkara yang baik itu bisa melebur jeleknya. Yang baik itu bisa melebur kejelekannya. Jadi tembok ini kan wis rodok suwe, wis rodok elek itu dicat lagi. Akhirnya karena hati ini kan ada hati nih ya, ke arah soleh bagus hati itu nggak tertutup barang Allah terus, nggak tertutup barang elek terus niku untuk satu salbah itu titik-titik gitu. Jadi kalau hati ini kan titik ireng siji, boleh dimut bureni kalau perkara yang bagus berarti titiknya dihapus, hilang lagi gitu. Nanti kalau hati ini terus bisa jelek kok hati ini ketutup perkara elek, mau seberapapun ilmunya pasti tingkah lakunya jelek gitu. Jadi yang dimaksud itu seperti itu. Jadi kalau di penyakit hati itu penyakit apa? Penyakit roh. Kalla bal roh. Nah ala qulubihim itu penyakit roh, itu penyakit hati. Yes, kita mudah-mudahan semuanya yang di teman-teman adik kita semuanya, mudah-mudahan kita semuanya nanti itu infak. Makanya kita
setiap habis sholat itu minta kepada Allah apa? Mudah-mudahan nanti ketika meninggal itu dalam kondisi melakukan sesuatu yang baik. Nah, jadi setiap kita nanti melakukan apa di akhir nanti mudah-mudahan kita meninggal ditutup dengan sesuatu yang baik. Terus kalau ini apa namanya di dalam diperdawuhkan juga mayyuritillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Mayyuritillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah baik maka akan dipahamkan agamanya. Nah, khairan niki nakira ai berarti khairan kamilan, kebaikan yang sempurna. Karena manusia ini tidak sempurna ya. Karena manusia ini tidak sempurna, makanya manusia ini butuh tidak bisa bagus tanpa kebaikan orang lain. Ini manusia. Ini kalau orang berilmu memikirkan seperti itu. Misalkan kita bertiga sampai sini, Pulau, Pak Yesuri, Pak Yesani. Kira-kira yang paling aktif sampai ini siapa? Aku, Pak Zuri, Pak Zaki, mesti saya kira ketoknya paling api yang di depan. Aku hanya nutik, saya di nomor maitu hasanah. Bukan mau itu, tapi maitu hasanah. Nah, ya kan? Kelihatannya yang paling baik kita. Tanpa kalian membuat pelantikan ini kita bisa sampai sini tidak? Tidak bisa. Berarti kebaikan kita bertiga tidak bisa baik tanpa adanya kalian. Kita kumpul di gedung apa? NU. Misal kalian izin tidak boleh menempati gedung ini, kira-kira enak enggak? Dan enak. Berarti kebaikan kita karena diberikan izin boleh di gedung PC. Berarti wis angel sing ngapi sing pindah berarti kebaikannya didukung dengan kebaikan yang lain. Berarti sing ning arep diapi sampean kabeh diapi wong PCN ku yo. Sampean gowo rene iki gawe kopi, membuatkan saya kopi ini. Ketoknya misalkan ini semuanya ngumpul, nggak ada kopi, nggak ada aqua, nggak ada teh, kira-kira bagus apa tidak? Kira-kira bagus baru. Berarti bagusnya kita di sini karena ditunjang adanya kopi, adanya teh, adanya aqua. Yang membuat kopi siapa? Yang nanam kopi siapa? Yang ada gulanya, yang nandur tebu sopo, singkelan menjadi gula siapa? Kita bisa berbuat baik tanpa adanya orang lain? Tidak bisa. Aku rene mergo bagus karena memakai baju peci. Peci buatannya siapa? Coba kalau semuanya kesini tidak pakai apa-apa, kita tidak bisa bagus tanpa apa? Tanpa ada tidak bisa bagus tanpa orang yang berilmu pasti memikirkan hal itu. Makanya tidak mudah menjelekkan, tidak mudah nyalahke orang. Ini penting kita. Karena orang NU ciri khasnya harus itu, menjadi orang yang berilmu, menjadi orang yang berilmu. Tetapi ilmu itu akhirnya menjadi zainul ahli, menjadi perhiasan bagi kita. Ini penting kita pahami betul. Dan pertama saya kalau Pak Yesuri, Pak Yesami sudah luar biasa memotivasi untuk kita semuanya. Dan ini saya ingin mengajak kalian dari awal ini untuk betul-betul menata niate sing mau melu-melu tok yo ditambahi melu plus berjuang plus sinar gitu. Jadi niat yang sahihatan ini akhirnya betul-betul kita mendapat manfaat karena ikut pergerakan. Ini kita bisa mendapatkan manfaat dari pergerakan. Dan
manfaat yang kita dapatkan dari pergerakan ini mudah-mudahan manfaat diikuti dengan manfaat sampai semuanya, sampai anak cucu kita. Nah, wah, seperti melu PMII sing ora tau ngaji gelem ngaji, sing melu PMII karena nggak tahu silaturahmi jadi mau silaturahmi, yang itu PMII sing kudune nesunan jadi guyu ning ora guyu dhewe nggih, sing melu PMII kudune seneng sing Allah mudah-mudahan kita ini menjadi pergerakan yang apa? Yang pelopor, sebagai pelopor untuk melakukan kebaikan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah kata panjenengan sedaya. Kagem istrinipun saya Zuhri kan sekedar maling ini sebentar lagi mau bangga dan mudah-mudahan berikan sehat, lancar, sehat ibu ini, sehat jaga bayi ini, putra-putranya datas putra putri yang soleh-solehah. Pak Zaki saya ini kumpulan suami-suami yang istrinya hamil. Mudah-mudahan Pak Zaki saya juga gitu, istri saya, istri Pak Zaki semuanya nanti diberikan kesehatan, diberikan anak-anak putra yang soleh-solehah dan akhirnya meneruskan perjuangan kalian ini. Dan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang tidak kalah pentingnya lagi untuk bangsa dan negara kita yang saat ini dilanda banyak hal tentang permasalahan. Kita itu garda terdepan yang sangat peduli terhadap bangsa dan negara, karena tanpa negara kita tidak bisa apa-apa. Kita lahir dari kecil di negara ini, mudah-mudahan negara ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rahmatun ghafur, dijauhkan dari banyak masalah ini. Semoga masalah-masalah yang ada segera teratasi dan terutama orang-orang yang membuat mal ini segera diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wa akhirin wa barakatuh subhanahu wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yafi ni'amahu wa yakfi mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil fatihati mu'azzama wa tabu'al mathani أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير أن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا إلى آخر الدنيا من شر محنة وفتنة وبعث وضيق إنك ولي كل خير تفضل لكل خير وضعف لكل خير أرحم الراحمين. Rabbana sahil umurana sahil umurana sahil umurana wa hasul maqasidana qalbina ilaika ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ja'al hadha majlis, Allahumma ja'al hadha jam'iyah mubarakatan. Allahumma ja'al hadha jam'iyah katsira barakah katsira manafi katsira masyaalih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan.
Sahabat-sahabat yang berbahagia, rangkaian demi rangkaian acara sudah kita lewati bersama. Tinggal kita di penghujung acara. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Kami selaku pembawa acara menghubungi diri. Apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.